wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, pagi ini bersama para asatizah kita masih diberikan nikmat yang tidak semua orang diberi nikmat itu, yaitu nikmat sehat. Saat ini bukan cuma satu dua, mungkin puluhan atau ratusan bahkan ribuan yang terbaring di rumah sakit. Kita sehat hari ini, itu nikmat yang luar biasa. Itu diberi nikmat sehat itu sudah luar biasa. Kemudian nikmat Islam, berapa miliar penduduk dunia yang diberi Islam termasuk kita, luar biasa. Kemudian jadi hari ini setelah kamu melaksanakan tadi sholat duha, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita ketahui supaya nanti sholat duha itu bisa kita laksanakan. Ada kebiasaan rutin Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan dimanapun dan kapanpun. Salah satunya adalah sholat duha. Rasulullah mengerjakannya rutin. Selain juga witir, sesibuk apapun Rasulullah, sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah adalah qobliyah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah lebih berharga dari dunia dan isinya. Kemudian yang kedua, sholat witir. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat hidup, sholat witir. Paling sedikit berapa rakaat kalau witir? 1, boleh 3, yang penting ganjil. Kemudian yang juga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sholat duha. Kemudian yang lainnya adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu tidak pernah ditinggalkan seumur hidup Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan. Kalau bisa di pertengahan bulan, namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kecuali bersamaan dengan hari yang dilarang berpuasa, hari Tasyrik misalnya kan. Jadi jangan anak-anak semuanya, kita sudah melaksanakan salah satu sunnah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sholat duha yang paling besar pahalanya kapan dilaksanakan? Yang paling besar kalau mampu, maka sehabis sholat subuh diam di masjid sampai terbit matahari, tunggu paling tidak 10 menit, itu masuk duha awal. Bagi sebagian ulama mengatakan duha awal itu pahalanya sama dengan haji dan umroh, taman sempurna atau pulang. Banyak kita belum bisa berangkat haji Pak, dengan sholat subuh di masjid, laki-laki terutama diam di masjid, duduk, zikir, ngaji sampai matahari terbit, kurang lebih biasanya sekitar 1 jam lebih 5 menit atau 10 menit. Kemudian tunggu lagi 5 menit, 10 menit sampai matahari betul-betul naik setinggi 1 tombak. Itu masuk waktu duha yang awal. Maka di sana pahalanya sama dengan haji dan umroh. Dalam sebuah hadis bahkan oleh Rasulullah, bisa tiap hari haji dan umroh, bisa laki-laki tiap hari melakukan itu, daripada habis subuh mainan HP subuh mengerjakan yang lain yang kurang bermanfaat. Kalau perempuan habis subuh ke dapur, boleh nggak perempuan? Karena lebih baik sholatnya di rumah, duhanya di rumah, nunggu terbit mataharinya di rumah, boleh, silakan nggak apa-apa. Sebagai ulama. Baik, maka ketika sudah matahari setombat, sudah boleh melaksanakan duha. Maka kita hari ini melaksanakan itu setiap hari. Kita sudah mengikuti sebagian dari sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sholat duha paling sedikit dikerjakan berapa rakaat? Rasulullah paling banyak mengerjakan berapa rakaat? 12 rakaat. 2 pun mencukupi. Kenapa sih kita sebaiknya mengerjakan sholat duha ya?
Orang tubuh kita itu jumlahnya ada berapa persendian? Pernah menghitung persendian tubuh kita? 360 persendian. Islam itu agama yang penuh ilmu pengetahuan. Para ahli belum hitung. Rasulullah sudah mendapatkan wahyu kalau sendi tubuh kita itu jumlahnya 360. Ini ya Islam 360 itu setiap hari perlu disedekahi. Sedekahnya bagaimana? Dengan melaksanakan sholat duha. Jadi kalau kita sholat duha itu mensedekahi bagi 360 persendian kita ini. Bukan main. Nah, kalau kita harus sedekah pakai uang 360 kali 1000, 160.000 sedekahnya. Loh, ini dengan duha kita sudah mensedekahi 360 persendian kita. Ketika masih nggak punya uang, kamu senyum sama saya, sama tak sakit, saya juga ketemu teman semua, itu sudah termasuk sedekah. Jadi banyak bentuk sedekah, tapi yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tadi, sedekah untuk persendian kita itu adalah melaksanakan sholat duha. Alhamdulillah, kalau bisa mungkin melaksanakan. Kalau bisa nanti setelah lulus SD di SMP lanjutkan lagi. SMA sampai kamu telah bermasyarakat tetap lanjutkan, jangan berhenti. Kan sayang nih persendian nggak disedekahi. Hanya 2 rakaat. Berapa menit sih kira-kira 2 rakaat itu 102? Paling lama 5 menit. Kan lama sudah. 5 menit saja sudah mensedekahi 360 Kalian sudah membiasakan ini di sekolah bersama para asatidz. Itu luar biasa. Kebiasaan yang seperti ini luar biasa. Kita pertahankan. Jangan lulus SD berhenti. Nangis nanti persendiannya kok saya nggak sedekahi lagi. Dulu di SD bisa sedekahi. Lanjutkan ke SMP, lanjutkan lagi. SMA kuliah bahkan sampai sudah bermasyarakat. Habis sholat duha, doanya apa biasanya? Apakah ada doa-doa khusus setelah sholat duha? Maka Rasulullah mengajarkan doa yang pernah dinukil adalah Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebanyak 100 kali. Itu salah satu yang pernah dinukil doa setelah sholat. Tapi kebiasaan sholat duha itu sudah bagus. Mulai pas berapa sholat duha kalian? Nah, kelas berapa tahun sudah berarti? 4, 5, 2 tahun setengah sudah mensedekahi dari jari. Puas dari jari sendiri. Makanya kami jadi anak soleh-solehah semuanya. Karena tiap hari sebenarnya di sedekahi. Bersyukur. Setelah dari Islam, di sekolah kita sekolah di sini bersyukur. Karena kita dibiasakan sholat duha. Tentu jangan berhenti loh ya, jangan berhenti setelah lulus terus berhenti hilang sama sekali, jangan. Teruskan kebiasaan baik yang didapat di sekolah itu diteruskan. Yang laki-laki ini berjamaah di masjid teruskan. Jangan lulus SD terus nggak mau lagi ke masjid. Kalau perempuan boleh di rumah. Lebih utama malah di rumah. Tapi apakah tidak boleh di masjid? Boleh, tapi lebih utama di jadi seperti itu yang kita semua. Kebiasaan sholat duha itu adalah kebiasaan yang sebaiknya kita jaga, kita teruskan karena merupakan sunnah dari siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat duha tadi? Rasulullah. Tidak boleh sesibuk apapun disempatkan meskipun cuma 2 rakaat. 2 rakaat sekitar 4 rakaat beda lagi pahalanya, 6 rakaat beda lagi pahalanya, 8 rakaat beda lagi pahalanya. Sebenarnya banyak pahalanya. Kalau sedikit ya. Kira-kira capek nggak melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat? Capek nggak kira-kira? Bahkan ada sholat 2 rakaat cuma 2 menit. Subhanallah.
Cepet-cepetan. Kenapa nggak cepet soalnya? Sudah hafal doanya. Ya doa sholat itu semuanya doa. Dari awal sampai akhir ada doa. Makanya Islam agama yang paling sempurna. Kenapa? Setiap waktu terisi dengan ibadah. Pagi-pagi bangun tidur sudah sholat. Mulai matahari naik seperti ini sudah sholat duha. Nanti tengah hari panas, orang masih kepanasan, kita wudhu sholat dulu. Ini bayangkan, tengah hari habis menjelang sore, orang masih di kantor, kita wudhu sholat asar. Habis senja nanti matahari orang sudah sibuk masuk rumah, kita sholat maghrib. Tak putus. Dan waktu sholat di dunia berbeda-beda. Tidak pernah putus 24 jam waktu sholat dan azan di seluruh dunia. Terus nyambung, selesai di daerah sini, azan di sini. Terus seperti itu 24 jam berputar. Masya Allah. Nah, setelah Allah menciptakan itu, menciptakan bumi dengan waktu yang berbeda. Setiap 1 derajat 15 menit itu bukan. Sehingga seluruh dunia ada nggak pernah berhenti. Berhenti di sini ada, di sana, berhenti di sana ada, di sana terus. Seluruh dunia yang ada orang Islam. Maka kita bersyukur diberi nikmat sehat, bisa sholat duha, bisa beribadah dengan yang mengatakan. Dan nanti kita bisa dakwah, tetap melaksanakan, bisa melakukan ibadah-ibadah yang Rasulullah ajarkan. Mudah, sederhana, tidak bayar, gratis, pahala. Gratis, dapat pahala, sedekah, pahala suatu bagus, membuka pintu rezeki. Sholat duha itu juga oleh Rasulullah sebutkan membuka pintu rezeki. Bagaimana nggak minta pintu rezeki? Sebelum berangkat kerja, sebelum belajar, sholat dulu. Dibuka rezekinya oleh Allah, bukan main. Mau berangkat kita tetap bisa. Sebenarnya kamu sudah lulus kan, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan tetap. Baik anak-anakku semuanya, itu pesan sedikit, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Harapannya mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan bernilai ibadah. Saya mengingatkan sebagai ibadah, kamu mengingat juga telah melaksanakan menjadi ibadah. Para asatidz mengajarkan kamu juga menjadi ibadah. Maka ketika semuanya kita niatkan ibadah, dinilai ibadah, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya dapat menyampaikan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.